Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, limpahan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita pula di taman-taman surganya kelak di akhir hayat nanti, di hari kiamat nanti. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari perjuangan pengorbanan beliau sehingga kita dapat merasakan kenikmatan Islam, kenikmatan iman itu dengan aman dan nyaman, merasakan kenikmatan Islam dan iman itu tanpa harus banyak mengorbankan diri, bersusah payah sebagaimana para sahabat-sahabat beliau dulu ketika berjuang bersama beliau. Dan mudah-mudahan begitu pula bagi keluarga serta sahabat tabi'in serta tabi'ut tabi'in sampai pengikut-pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Semoga dengan apa yang kita sampaikan melalui kitab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan kubur bagi beliau, pengampunan dosa bagi beliau, dan nanti pada ujungnya akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sedikit kondisi orang-orang Arab jahiliyah pra-Islam atau sebelum Islam itu muncul. Ya. Kita sudah melihat dan kita sudah tergambar mungkin di dalam pikiran kita bagaimana sifat-sifat orang-orang Arab jahiliyah dulu, baik dari sifat-sifat negatifnya maupun kemarin juga kita bahas sedikit sifat-sifat positifnya, yang mana di dalam sifat-sifat mereka itu adalah wajar, bisa kita katakan wajar sebagai manusia. Manusia itu punya sifat negatif, punya sifat positif, ya, punya sifat yang baik maupun sifat buruk. Akan tetapi orang-orang Arab jahiliyah ini sifat buruknya itu melampaui batas, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada umat, ya. Kemudian beliau juga diturunkan untuk melihat kondisi orang-orang Arab jahiliyah ini pada masa dulu, sehingga beliau bertafakur, beliau menyendiri, ya, beliau memikirkan kenapa perbuatan-perbuatan orang-orang Arab jahiliyah ini atau yang masih masuk ke dalam golongan beliau
ya, suku beliau itu perbuatannya menyelisihi atau tidak nyaman dipandang mata. Ya, hati pun tidak nyaman ketika melihat perbuatan-perbuatan mereka, sehingga Rasulullah SAW dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpikir ya, untuk bagaimana memperbaiki perbuatan-perbuatan mereka ini. Karena sesungguhnya diutusnya Rasulullah SAW itu yang utama, yang bagian daripada yang utama juga adalah untuk memperbaiki akhlak. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga sudah membahas terkait dengan agama orang-orang Arab Jahiliyah dulu. Ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Majusi atau Zoroaster, penyembah api, ada yang beragama Yahudi, ya, atau ada yang juga disebut dengan Ahlul Fatrah, atau orang-orang yang mereka tidak menyembah berhala, ya, orang-orang yang pagan, orang-orang yang menyembah patung, benda-benda yang dianggap keramat dan sebagainya. Nah, orang-orang Ahlul Fatrah ini ada, dan mereka orang-orang yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam dulu. Ya, jadi mereka tidak ikut menyembah berhala, mereka tidak ikut melakukan mungkin perjudian dan sebagainya. Ya, yang orang-orang terjaga itu masih ada. Nah, namun tidak bisa dikatakan agamanya itu misalnya kalau disebutkan di sini adalah agama Hanafiyah, ya, atau orang-orang yang masih berada di jalan lurus, ya, Hanif, lurus. Nah, seperti itu. Nah, jadi agamanya juga banyak loh ya. Nah, sama seperti di Indonesia saat ini juga banyak juga agamanya. Nah, dan itu tersebar di seluruh Arab dikarenakan karena perdagangan biasanya. Jadi orang-orang yang dari Syam itu pergi ke Arab, orang-orang yang dari Syria pergi ke Arab, orang-orang Habasyah pergi ke Arab, orang-orang Persia yang pergi ke Arab kemudian membawa agamanya. Nah, itu akhirnya orang-orang Arab itu juga punya berbagai macam agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang insya Allah kita akan masuk kepada terkait dengan nasab dan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya banyak tentang Jaziratul Arab ini, ya, atau kepulauan Arab, ya, atau semenanjung Arab ini. Cuma kita akan percepat saja di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, itu para ahli sejarah membagi kepada 3. Ya. Yang pertama, bagian yang itu disepakati kebenarannya oleh para pakar sejarah atau para pakar sirah. Para pakar nasab pun juga mengaku kebenarannya. Nah, ini bagian yang sampai dengan Adnan, ya. Kemudian yang kedua, ada bagian yang masih diperselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan itu harus banyak dibicarakan lagi. Artinya masih harus banyak diteliti lagi apakah memang benar sampai nasabnya sampai orang tersebut, ya. Jadi itu dari Adnan ke atasnya sampai Nabi Ibrahim. Nah, itu jadi masih diperselisihkan oleh para ahli sejarah. Kemudian yang ketiga, itu adalah bagian yang sama sekali tidak kita ragukan bahwasanya di dalamnya pasti ada hal-hal yang tidak benar, ya, entah itu namanya, ya, atau urutannya. Nah, itu bisa diperkirakan ada yang tidak benar, yaitu dari Ibrahim sampai dengan Adam alaihi salatu wassalam, sampai Nabi Adam, manusia pertama di muka bumi, ya.
Nah itu ada nasabnya. Cuma ini belum dianggap benar 100%, mungkin hanya sekitar 30%. Ya, jadi kita wajib untuk mempercayai bahwasanya ada yang tidak benar di dalam nasabnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagian yang sahih, ya, yang disepakati kebenaran oleh para ahli sirah itu dari Nabi Muhammad SAW sampai Adnan. Nah, saya bacakan ya. Yakni Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib atau yang disebut dengan Syaibah bin Hashim, nama aslinya Amr bin Abdul Manaf atau disebut juga dengan Al-Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murwah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, sampai situ tuh yang disepakati oleh para ahli sejarah kebenarannya. Jadi sampai Adnan. Sedangkan yang tadi bagian kedua adalah itu tidak, masih ada yang diperselisihkan oleh para ahli sejarah, ya, yakni sampai Ibrahim alaihissalam. Mungkin tidak usah saya sebutkan, ya. Nah, ini diperselisihkan. Jadi dari Adnan sampai naik ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad SAW ini dia jalurnya itu ke Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi itu mungkin kalau anak menghafal bisa aja, ya, daripada anak pengen menghafal Cristiano Ronaldo bin, nah, atau Messi bin, nah ini lagi, ya, atau orang-orang zaman sekarang yang dianggap sebagai panutan atau idola. Nah, daripada menghafal itu baik menghafal ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf dan sebagainya, ya, sampai Adnan. Ini adalah nasab atau garis keturunan Nabi, keturunan daripada Adnan alaihissalam sampai Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk kepada biografi, kita bilang biografinya Nabi Muhammad SAW, alangkah baiknya kita mengenal sedikit tentang keluarga Nabi yang banyak diceritakan oleh para ahli sejarah atau para ulama sejarah seperti Ibnu Hisham dan sebagainya, ya, termasuk beliau Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, yakni dari Hashim terlebih dahulu. Ini datuknya Nabi Muhammad SAW. Jadi Hashim ini adalah datuknya Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, kita mulai dari Hashim. Kalau saya dari Adnan, ya, kelawasan dari Adnan. Karena detailnya pun nggak ada juga sebetulnya. Ya, adapun seandainya ada detailnya, baik, itu kemungkinan besarnya kadar wujud itu lebih banyak. Ya, karena agak sulit mencari riwayat orang-orang zaman dulu ini, apalagi sebelum Islam itu datang. Nah, jadi kita mulai dari Hashim, datuknya Nabi Muhammad SAW. Siapa Hashim itu? Nah, jadi keluarga Nabi SAW ini dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah. Nah, Hashimiyah, nama yang dinisbatkan kepada kakeknya atau datuknya, yakni Hashim bin Abdul Manaf. Nah, Hashim bin Abdul Manaf. Maka karena itu kita penting, ya, menerangkan siapa sebenarnya Hashim itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hashim itu adalah anak paling tua dari Abdul Manaf, ya. Anak paling tua dari Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf itu punya anak namanya Hashim, Abdul Syams, Al-Muttalib lawan Naufal. 4. Hashim,
Abdus Syams, Al-Muttalib, lawan Naufal. 4 anaknya. Anak laki-lakinya ada ya, anak perempuannya kalau tidak salah ada 5. Nah Hashim ya, seperti yang disebutkan tadi, Hashim itu adalah orang yang berpengaruh di orang-orang Quraisy. Ya. Jadi Hashim ini orang yang berpengaruh besar bagi Quraisy, bagi bangsa Arab pada saat itu. Yakni dia ini dikenal sebagai orang yang memegang urusan siqayah wa rifadah namanya. Siqayah itu orang yang memegang urusan air minum bagi jamaah haji. Nah, siqayah. Dan juga dia rifadah. Dia itu orang yang menjamin makanan bagi jamaah haji. Jadi haji sudah ada mana? Dari sejak zaman Nabi Ibrahim itu ada ampi-ampi haji itu sampai zaman kita sekarang ini. Sudah lawas itu. Peribadatan yang turun-temurun dari Ibrahim alaihissalam, kemudian yang disyariatkan pula oleh Islam. Ya. Jadi Hashim itu jadi orang yang memberi minum air Zam-Zam. Ya. Khusus klannya Hashim itu membantu jamaah haji itu mendapatkan air minum. Begitu juga dengan makanan. Dan dia ini termasuk orang yang kaya dan terhormat. Jadi dia orang kaya. Ya. Dia orang yang menjadi pemimpin bangsa Arab pada saat itu. Ya. Dan dia adalah orang yang pertama kali memberikan remukan roti campur kuah. Oleh sebab itulah dia digelari dengan Hashim. Hashim itu artinya menghancurkan dengan bagian kecil, bagian yang kecil-kecil. Itu arti Hashim. Ya. Nama aslinya itu sebenarnya Amru bin Abdu Manaf. Nah, dikarenakan karena ini orang pertama yang mengolah makanan itu, ya, menginovasi namanya kan, memberikan inovasi ide terbaru. Nah, jadi dia memukakan roti ini dicampurkan non kuah, dimakan, lalu ini digelari Hashim. Dari gelaran orang inilah dia dikenal dengan namanya Hashim. Sampai saat ini Hashim namanya. Aslinya namanya adalah Amr bin Abdu Manaf. Amr bin Abdu Manaf. Nah, dan dia juga orang yang pertama kali membuka jalur perjalanan dagang 2 kali. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Nah, turun ayat Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Quraisy, ya, yang perjalanan dagang itu ketika sekali pada musim dingin, sekali pada musim kemarau. Ya, jadi si Hashim duluan yang membuka jalur perdagangan 2 kali itu. Ya, lalu itu jadi kebiasaan, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita orang-orang Quraisy itu suka dagangnya di musim asyita wasayif, ya, musim dingin syita wasayif, musim kemarau. Nah itu, ya, jadi ini sejarahnya itu ada, bukan sejarah ayatnya, mohon maaf, bukan sejarah ayatnya, tapi sejarah kebiasaan orang Quraisy menurut saya. Ayatnya tidak berkenaan dengan itu. Jadi Hashim bin Abdul Manaf lah yang pertama kali melakukan itu. Nah, di antara momen kehidupan Hashim ini, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Jadi Hashim juga pernah ke Syam untuk berdagang. Dan ketika tiba di Madinah, kemudian dia akhirnya menikah dengan Salma binti Amru bin dari Bani Adi bin Najjar.
Yang mana Salma ini adalah orang Yasrib pada saat itu atau orang Madinah. Ya. Nah, tidak cuma itu ya. Jadi ini sudah dibuka nih oleh Hashim. Orang Mekah sudah nikah dengan orang Madinah. Punya keturunan, punya nasab. Nabi Muhammad itu punya nasab orang-orang yang dari segi sosial itu dihormati oleh orang atau masyarakat banyak. Nah, ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia menikah dengan Salma dari Bani Adi bin Najjar yang kemudian tinggal di Madinah. Nah, lalu kemudian Hashim melanjutkan perjalanan ke Syam. Jadi pas sudah singgah di Madinah itu menikah sambil perjalanan, Pak. Nah, karena berbulan-bulan perjalanannya berdiam di situ menikah dengan Salma. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Syam, istrinya tetap di Madinah. Nah, yang saat itu mengandung anaknya, yakni yang dikenal dengan Abdul Muthalib, ya, anaknya Abdul Muthalib. Akan tetapi kemudian Hashim meninggal dunia setelah menginjakan kaki di Palestina. Dia Gaza, pada saat itu Gaza, ya, atau sekarang kita sebut dengan Gaza. Nah, jadi meninggal di sana. Kemudian akhirnya Abdul Muthalib lahir pada tahun 497 Masehi dengan nama asli Syaibah. Jadi nama aslinya lain Abdul Muthalib, tapi nama aslinya Syaibah. Kenapa jadi Syaibah nama aslinya? Karena ada bukan nama aslinya. Nama aslinya Syaibah dikarenakan karena ada uban. Ya. Jadi sejak lahir itu sudah ada warna putih di rambutnya. Lalu disebut dengan Syaibah, ada uban di kepalanya. Jadi Hashim itu punya anak laki-lakinya 4. Asad, Abu Sayfi, Nahdoh, dan Abdul Muthalib. Kemudian anak perempuannya ada 5, Ashifa, Khalidah, Do'ifah, Ruqayyah, dan Jannah. Nah, itu anaknya berarti 9 orang anak, ya, 4 putra, 5 putri. Nah, yang kita ceritakannya itu adalah Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita langsung sambung ke Abdul Muthalib bin Hashim. Ya, jadi itu kakeknya aja sudah punya sejarah yang luar biasa. Nah, ada ceritanya, ya, ketika Hashim itu bukan Hashim ya, Hashim ketika beliau itu menjadi sekolah Nabi Fadah. Nah, beliau ini kan termasuk orang yang memiliki kedudukan yang tinggi sehingga orang-orang Quraisy itu sangat menghormati. Makanya dikatakan meskipun Nabi Muhammad SAW ya ibaratnya yatim, nah cuma secara sejarah keluarganya, nasab keluarganya itu termasuk dari orang-orang yang luar biasa dan termasuk orang-orang yang baik dan termasuk orang-orang yang memang memberi makan tadi, siqul rifadah tadi. Jadi sudah menjadi sifat dasar keluarga Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad SAW itu suka memberi makan. Nah, ini keistimewaannya. Coba pian lihat banyak hadis-hadis Nabi SAW di dalam keadaan-keadaan tertentu itu memberi makan hadisnya, ya, seperti mengaduk-aduk tangan di dalam sebuah wadah, kemudian memberi makan orang yang datang terus, kadang habis-habis makanannya. Padahal pada saat itu istri Nabi SAW mengatakan bahwasanya makanan ini cuma ada ini aja ya Rasulullah. Karena Bapak jangan Nabi sini bawa sini wadahnya diaduk, Nabi ada terus makan. Dari sejarah nasab keturunan itu memang Rasulullah ini terkenal dari keluarga yang memberi makan. Nah, begitu. Baik, kita lanjut kepada Abdul Muthalib. Nah,
Jadi Abdul Muthalib ini, sebagaimana kita singgung dulu sedikit, Hashim itu kan tadi Syekhoin dan Rifadah. Nah nanti yang melanjutkan adalah Abdul Muthalib. Tapi sebelum itu, seperti yang kita ketahui tadi, si Hashim itu punya saudara namanya Al-Muthalib. Nah, Al-Muthalib dari nama paman, dari nama saudaranya Hashim ini nanti muncul. Kenapa namanya jadi Abdul Muthalib? Ya. Padahal nama aslinya itu Syaibah, tapi yang terkenalnya itu Abdul Muthalib. Nah, nanti kita bahas. Jadi Hashim punya saudara namanya Al-Muthalib. Nah, Al-Muthalib bin Abdul Manaf, saudara kandungnya Hashim. Nah, penanganan air minum sepeninggal Hashim itu dialihkan kepada saudaranya ini, Al-Muthalib. Ya, yang mana juga termasuk orang yang terpandang, dihormati di tengah kaumnya, dan dia dijuluki dengan Al-Fayyad, ya, atau orang yang dermawan, karena memang dia dikenal dengan orang yang dermawan sekali. Ya. Tatkala Al-Muthalib mendengar bahwa Syaibah atau Abdul Muthalib itu sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, maka akhirnya Al-Muthalib mencarinya. Nah, jadi Abdul Muthalib ini tinggal kan sama ibunya di Madinah. Nah, pada saat itu, jadi dicari di Madinah oleh Al-Muthalib, karena kayak sekarang kan nyaman banget mencari kan. Ini kan kenapa jadi kata-katanya mencari itu karena memang sulit. Ya, karena kalau ketika mau langsung kalau di mana posisi kan kenapa? Ya, kalau harus mencari dulu, nah ketemu karena kelihatannya di mana Muthalib lagi permainan kawanannya, kita posisinya ngalihnya dicari, ya. Nah, jadi mencarilah Al-Muthalib ketika keduanya saling berhadapan. Kedua mata Al-Muthalib meneteskan air mata, lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud hendak membawanya ke Makkah, ya, ke tempat rumah Tuhan, yakni Ka'bah. Ya, akan tetapi Abdul Muthalib menolak. Ya, Abdul Muthalib mengatakan, takuni dari Mama Ulun. Apabila Mama Ulun mau, hanya Ulun umpatnya, jangan Abdul Muthalib. Kemudian ditanyakan oleh Al-Muthalib, wahai ibunya Abdul Muthalib, aku ingin membawa anakmu. Tapi ibunya juga menolak. Nah, lalu orang Arab ini biasa memberi apa jarang kayak jurus jitunya terakhir. Disampaikan lawan Al-Muthalib begini, sesungguhnya wahai ibunya Abdul Muthalib, sesungguhnya dia akan pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mendengar itu ibunya ini tergugah. Ya sudah, bawa aja Abdul Muthalib. Akhirnya dibawalah Abdul Muthalib ke Makkah. Nah, di sini itu baru muncul nama Abdul Muthalib, Pak. Sebelumnya Syaibah. Ya. Kenapa munculnya? Karena pada saat dibawa oleh Al-Muthalib, Abdul Muthalib atau Syaibah ini dikira itu budak oleh orang-orang Makkah. Dikira budak, nah remaja masih kan, dikira budak, dikira orang-orang Makkah itu Abdul Muthalib, wah budaknya Al-Muthalib. Nah, hanya disambat Al-Muthalib, setelah itu celakalah kalian, kata Al-Muthalib, dia ini adalah anak saudaraku, yakni Hashim. Nah, dari hari itu terkenal si Syaibah ini dengan Abdul Muthalib. Nah, jadi memang gelar-gelar itu biasa dipakai, ya. Cuma gelar yang baik ya sebenarnya. Nah, jadi Abdul Muthalib muncul dari ucapan-ucapan orang-orang Mekah saat melihat Syaibah atau Abdul Muthalib pertama kali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Abdul Muthalib itu menetap di rumah Al-Muthalib sampai jadi besar, sampai jadi dewasa. Kemudian akhirnya Al-Muthalib meninggal dunia di Yaman, maka Abdul Muthalib menggantikan kedudukannya.
Jadi sikoyah dan rifadah tadi. Jadi diturunkan nih, kepercayaan diturunkan kepada Abdul Muthalib, sehingga dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin kaumnya, dihormati oleh orang-orang, dihormati oleh masyarakat Quraisy pada saat itu sebagai keturunan daripada orang-orang yang dimuliakan, ya, dihormati oleh orang-orang Arab pada saat itu, ya. Akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi keirian. Nah, jadi tadi kita bahas ada lagi saudaranya Abdul Manaf, ya, atau anaknya Hashim, ada namanya Naufal. Nah, si Naufal atau adiknya, kalau dikatakan itu pamannya, ya, pamannya Abdul Muthalib. Jadi paman Abdul Muthalib ini mengambil kekuasaan atau wilayah kekuasaan. Jadi pada saat itu ada wilayah kekuasaan masing-masing. Nah, Naufal itu mencaplok kekuasaan, wilayah kekuasaannya Abdul Muthalib, sehingga Abdul Muthalib marah. Lalu dia meminta dukungan kepada beberapa pimpinan Quraisy untuk menghadapi pamannya itu. Akan tetapi mereka berkata, kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dengan pamanmu. Maka akhirnya Abdul Muthalib menulis surat untuk paman dari pihak ibunya, dari Bani An-Najjar, orang-orang Madinah, yang dimintai untuk menolong dia untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Sehingga dikirimlah oleh Abu Sa'ad bin Adi itu 80 pasukan berkuda. Jadi anak perang. Sebagaimana yang sudah ulun sebutkan dulu sebelum ini, bulan yang lalu, orang-orang Arab jahiliyah memang mereka senang berperang, mudah untuk menumpahkan darah ketika ada penghinaan terhadap kaumnya, ya, penghinaan terhadap sukunya. Nah, sehingga kekuasaan ini menjadi sesuatu yang besar bagi mereka. Ini menjadi, kalau seandainya terjadi pengambil alihan kekuasaan, maka akan terhinakan. Nah, maka muncullah sifat ini. Ya, jadi mereka ini ingin berperang. Nah, lalu bertemulah tadi Abu Sa'ad bin Adi bertemu dengan Naufal di Mekah, ya. Kemudian pada saat itu Naufal sedang duduk-duduk di Hijr bersama pemuka-pemuka Quraisy. Lalu Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, demi Rabbnya Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu, kata Abu Sa'ad. Nah, maka akhirnya Naufal berkata, aku sudah mengembalikannya. Tapi tidak cukup sampai situ, Naufal ingin melawan, ya. Akhirnya mengiyawa juga, menolong juga dengan keluarganya yang lain, ya. Nah, kemudian hendak berperang. Akan tetapi akhirnya mereka tidak jadi berperang, dilakukan perjanjian dan tetap dikembalikan akhirnya wilayah kekuasaannya Abdul Muthalib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sudah biasa, ya. Peperangan antara suku bahkan sampai antara keluarga itu sudah biasa di kalangan orang-orang Arab jahiliyah dulu. Nah, untungnya di dalam Darun Nadwah atau tempat pertemuannya orang-orang Quraisy, hal ini bisa dikendalikan sehingga tidak terjadi peperangan. Nah, itu hal-hal yang terjadi di masa Abdul Muthalib. Nah, kemudian lagi yang biasa kita dengar adalah Abdul Muthalib ini hidup pada saat peristiwa-peristiwa yang penting, ya. Dua di antara banyak peristiwa itu adalah, satu, penggalian sumur Zam-Zam kembali. Nah, itu dilakukan oleh Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu berinisiatif gasan menggali lagi, mencari lagi sumur Zam-Zam yang sudah terkubur. Di dalam riwayat sirah atau riwayat sejarah bahwasanya
Orang-orang mana, saya lupa namanya, orang-orang Yaman ya. Nah itu mereka mengubur ya di dalam riwayat sirah ya, mereka mengubur sumur itu ya, agar tidak diketahui. Nah disimpan ya, mungkin maksudnya supaya disimpan. Nah kemudian itu lama berlangsung sampai di masa Abdul Muthalib ini, kemudian dicari lagi sumur itu. Di dalam riwayat sirah yang lain, ini bukan hadis Pak ya, jadi dibedakan antara riwayat sirah dengan riwayat hadis atau dalil dari Al-Quran maupun hadis, ini berbeda. Jadi riwayat sirah itu berdasarkan sosial geografisnya orang-orang Jazirah Arab. Nah kan, maka pada saat itu Abdul Muthalib ini bermimpi ya, disuruh untuk menggali sebuah sumur. Yang pertama disebutkan sumur Thayyibah, galilah Thayyibah ya, di dalam mimpi itu. Kemudian mimpi lagi besok harinya, galilah Barrah. Nah, cuma pas ditanya mana Barrah, di mana sumur Barrah, orangnya hilang. Lalu kemudian mimpi berikutnya, galilah Zamzam, kata orang itu. Ketika ditanya di mana Zamzam, ditunjukkan sampai di tempat yang ia ketahui. Lalu akhirnya ketika besoknya, Abdul Muthalib akhirnya menggali sumur tersebut, yang mana kemudian kembali keluar terpancar apa yang dulu menjadi peninggalan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Nah ini salah satu peristiwa yang menjadi catatan sejarah yang penting bagi umat Islam pada saat ini, karena air Zam-Zam itu menjadi terpancar kembali dari Abdul Muthalib. Kemudian peristiwa yang kedua adalah terjadinya peristiwa gajah. Nah, sebagaimana yang sering kita dengar ya, peristiwa gajah ini terjadi pada masa kepemimpinan orang-orang Arab atau orang-orang Quraisy, itu dipimpin oleh Abdul Muthalib. Ya. Jadi Abdul Muthalib itu menjadi pembesarnya orang-orang Arab jahiliyah. Yang mana ketika itu, dan ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Ya, lihatlah kata Allah ketika Abraha itu atau orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah itu terjadi pada masa Abdul Muthalib. Dan bahkan ada cerita menarik Pak, bahwasanya Abraha ini selain memang tujuan utama adalah menghancurkan Ka'bah, karena dia iri dengan Ka'bah, selalu dikunjungi orang untuk berhaji ya, dan dia punya gereja yang gak dikunjungi orang sebanyak orang mengunjungi Ka'bah. Dia iri, dia ingin menjadikan gerejanya itu sebagai satu-satunya tempat ibadah yang dikunjungi manusia di muka bumi ya. Dia iri dengan itu, lalu dia mengirim pasukan gajah, yang mana pasukan gajah itu ketika disuruh untuk jalan menuju arah Ka'bah itu pada mau ya, diarahkan ke lain hingga mau bergerak, dia ulangi pulang arah ke Ka'bah karena mau bergerak ya. Nah ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah. Dan akhirnya ada pembicaraan yang unik ya antara Abraha dengan Abdul Muthalib. Ketika itu Abdul Muthalib mendatangi Abraha ya, di perkemahannya ketika mau mendatangi Ka'bah. Abdul Muthalib datang ke sana berbicara kepada Abraha, yang mana Abraha mengira kalau seandainya, kalau berpikir nih Abdul Muthalib ini pasti hendak minta ampun, minta tolong supaya ditarik pasukan gajah itu, supaya
ayahnya Nabi Muhammad SAW yang dicintai sekali oleh bapaknya Abdul Muthalib, anak paling dicintai, ya. Yang mana diriwayatkan bahwasannya Abdullah ini adalah orang yang diundi, ya. Diundi namanya berkali-kali sampai muncul nama itu 10 kali sampai 100 unta. Hanya keluar nama unta untuk dikorbankan. Kenapa Abdul Muthalib sampai melakukan ini? Karena dulu Abdul Muthalib ini termasuk orang yang, mohon maaf, itu sulit mendapatkan anak. Sehingga dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila ulunnya Allah dapat anak 10, ulun hendak mengorbankan seikung anak ulun. Nah itu sampai 10 dah muncul Abdullah, tapi Abdullah ini disayang benar dan orang-orang pun sayang benar. Jadi sehingga muncul nama Abdullah untuk diundi, untuk dikorbankan. Orang-orang itu kada setuju berataan, ya jangan, Abdul Muthalib jangan. Nah akhirnya bingung Abdul Muthalib, disuruh oleh orang-orang untuk pergi ke dukun, ya, ada kahin perempuan atau dukun perempuan yang memberikan ide kayak tadi. Jadi diundi dulu, apabila yang keluar nama Abdullah, 10 unta ikan berkorban. Keluar lagi namanya, tambah lagi 10 sampai 100 ekor unta, hanya kada muncul lagi nama Abdullah, hanya muncul nama unta. Yang kemudian unta-unta itu tidak dijamah, tidak disembelih atau tidak diapa-apakan, ya. Jadi harus dibiarkan. Kada boleh disembelih, kada boleh macam-macam unta itu. Ini kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah dulu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah Abdullah ini adalah anak tersayangnya Abdul Muthalib. Nah, yang mana kemudian Abdullah ini menikahi seorang perempuan mulia, ya, yang bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nyambung masih, ya. Jadi saudara itu masih kesambung-sambung, tapi jauh. Jadi masih ke Abdul Manaf juga, ya. Cuma atasnya Zuhrah bin Kilab. Jadi Aminah ini juga termasuk wanita yang terpandang pada golongan Quraisy pada saat itu. Dari segi keturunan maupun kedudukannya, Aminah ini orang yang terhormat. Nah, karena bapaknya dari Bani Zuhrah. Jadi Bani Zuhrah ini kalangan orang-orang yang terhormat. Nah, Abdullah bin Abdul Muthalib itu tinggal di Makkah, ya, tinggal di Makkah. Akan tetapi kemudian diutus oleh Abdul Muthalib untuk pergi ke Madinah untuk mengurus kurma yang ada di sana. Nah, jadi ke Madinah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Abdullah bin Abdul Muthalib itu meninggal di Madinah dan dikuburkan namanya di Darun Nabi Al-Jadi, Darun Nabi Al-Jadi di Madinah. Pada umur, para ahli sejarah mengatakan bahwasanya umurnya ketika itu adalah 25 tahun. Ya, cuma kita tidak bisa memastikan secara pasti, Pak, ya, umur 25 tahun. Karena ini kalau sudah mendetail, sekali lagi saya ulangi, itu pasti ada yang keliru, ya. Jadi perkiraan saja 25 tahun. Dan menurut pendapat mayoritas pakar sejarah, sekali lagi menurut mayoritas pakar sejarah, artinya ini dihitung, Pak. Dihitung berdasarkan secara astronomi juga dihitung. Biasanya oleh Mahmud Basya, biasanya dulu itu ahli falak dulu, ya. Jadi dihitung perkiraan itu. Jadi Nabi SAW diperkirakan belum lahir. Nah, ini pendapat yang paling kuat. Tapi ada juga pendapat yang lain bahwasanya Nabi Muhammad itu lahir, ya, sudah lahir, tapi umurnya masih 6 bulan, ya. Atau ada yang mengatakan 2 tahun. Pernah
mengetahui itu. Waktu itu belajar kayak itu pernah juga orang belajar bahari ketika di sekolah buku LKS yang warnanya kuning itu tuh, ya 2 tahun jawabannya Nabi lahir sudah. Nah, sedangkan Abdullah sudah meninggal. Tapi yang paling kuat adalah Nabi masih di dalam kandungan, Abdullah kemudian meninggal dunia. Ya, ini hikmahnya ada nih. Coba kita lihat dari siapa namanya, dari Hashim, kemudian Abdul Muthalib sampai Abdullah. Abdullah ini meskipun bapaknya Nabi SAW, tapi tidak pernah menggendong Nabi, tidak pernah melihat Nabi. Jadi ibaratnya sentuhan kasih sayang dari bapak itu tidak ada. Yang mana itu dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kakeknya terlebih dahulu, yakni Abdul Muthalib. Yang mana ketika itu Abdul Muthalib senang sekali ketika mendapati Muhammad SAW. Dan yang menamai Nabi Muhammad SAW itu adalah Abdul Muthalib. Yang mana Muhammad itu tidak pernah ada nama di kalangan bangsa Arab pada saat itu. Nama Muhammad itu pertama kali dicanangkan oleh Abdul Muthalib. Dengan bangganya Abdul Muthalib membawa Muhammad SAW kecil ke Ka'bah, ke dalam Ka'bah, dan mempersembahkan kepada Allah nama anak ini kunamai dengan Muhammad. Dan orang-orang sebenarnya awalnya bingung, ini nama karena dikenal. Tapi kata Abdul Muthalib bahwasanya aku ingin anak ini dicintai oleh bangsa langit maupun bangsa bumi. Ya, namanya ingin aku Muhammad ini dikenal oleh orang-orang langit maupun orang-orang bumi. Yang mana kita lihat pada saat sekarang ini itu memang terjadi. Ya, semua orang bersolawat, termasuk jin pun bersolawat, dan malaikat pun ya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, terakhir warisan yang ditinggalkan oleh Abdullah kepada Aminah, kepada Muhammad SAW, itu hanya 5 ekor unta, sekumpulan domba, dan 1 pembantu wanita dari Habasyah yang kita kenal dengan Ummu Aiman, yang nama aslinya adalah Barokah. Nah, jadi Ummu Aiman ini adalah pengasuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun singkat, ya, cuma ini menjadi hikmah. Nah, Nabi SAW menjadi seorang yatim piatu, akan tetapi kasih sayang daripada pamannya, daripada kakeknya itu melebihi cinta seorang kakek itu kepada anak. Ya. Jadi cinta seorang kakek kepada cucu itu lebih besar. Ya. Nah, ini termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah orang-orang atau nasabnya Nabi Muhammad SAW. Beberapa kita bahas, mungkin beberapa kita tinggalkan saja, karena kita akan fokus kepada yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga hari ini ya kita sudah masuklah Rabiul Awal. Nah, sudah masuk pas pada kita membahas ya di bulan Rabiul Awal. Meskipun para ulama ahli sejarah maksud turun ada yang beda-beda pendapatnya. Cuma yang paling kuat Rabiul Awal. Ada yang Safar, ada yang Rajab, tapi yang paling kuat Rabiul Awal. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini menjadikan keberkahan bagi kita semuanya, dikarenakan kita membahas manusia paling mulia di muka bumi, yakni Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Billahi bisabilil haqq fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.